Bun. Nur. Emang kenapa kan namanya Nur Padia? Bun, izin Nur daki gunung. Mungkin jinnya pengen hiburan gitu lah ya. Udah lahir belum Nur? Udah dong. Tahun? Mau 1 tahun gitu. 2 tahun. Emang kelahiran berapa? Aku 2006. Anjir, 2 tahun. Mudah banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Selamat Sijen. datang di podcast Chill Talks bersama saya Fahmi Alfarizi dan teman saya Nur Fadia Rahmat Sani. Kita di sini mau ngobrol apa ya, Nur? Tentang misteri lokal. Misteri lokal. Apa itu Nur misteri lokal? Misteri lokal itu hal tentang suatu cerita mistis horor Di sebuah tempat ya. Iya, di sebuah tempat. Nur, Apa? nanya dulu ya. Kita berteman udah berapa lama, Nur? Ada sekitar 3 bulan. Awal masuk perkuliahan ya. Iya. Setelah 3 bulan kita berteman, ngobrol-ngobrol, ternyata background kita dulu tuh sama ya. Iya, sama. Pernah ada di pondok pesantren gitu. Berapa lama Nur di pondok pesantren? Kalau aku 10. Emang iya? Iya, aku 10 tahun. Dari kapan? Dari kelas 3 SD awalnya. Keluar SMK kelas 3. Lama banget ya? Nggak nanya saya. Iya. Iya. Kapan? Berapa lama? Aku cina. Berapa tahun ya? 6 tahun lah, sekitaran segitulah. Mayan. Seru nggak di pondok? Ada seru, ada enggaknya juga sih. Tapi kayak lebih banyak ke seru juga. Kemarin tuh di media sosial itu ada isu-isu tentang perbudakan di pondok pesantren. Dengar berita itu enggak, Nur? Dengar. Sakit hati ada gimana gitu perasaan? Ada sakit hati sih. Soalnya kayak guru kita dijelekan gitu juga. Ya kan? Ini ya. Beda-beda pondok tuh. Cara menanggapinya gimana, adab. Kayak gitu kan kita cuma buat menunjukkan adab kita ke guru kita, tapi kan dianggapnya seperti budak. Intinya kita tidak merasa dibudakan di situ lah ya. Iya, tidak. Nah, pernah ngalamin kejadian horor enggak di pondok pesantren? Aku pribadi sih nggak pernah ya. Nggak pernah. Tapi temen aku yang langsung kadang tuh pernah. Cara dia cerita. Apa sih kejadiannya? Kayak lagi mungkin dia keadaan sholat, keadaan mandi, ngejemur lah, atau keadaan lainnya. Apalagi? Ini cerita-cerita tentang di masa yang udah lalu, apa-apa aja kejadian yang senior. Kalau aku tuh pernah bukan ngalamin sih. Apa? Kakak kelas dia cerita, nggak tahu ini serem apa enggak ya buat kalian gitu. Ngalamin sholat malam sendirian di masjid, lalu baca surat Fatihahnya itu dikencengin gitu. Iya. Pas bagian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada yang ngamin di belakang gitu. Gak tahu tuh kalau kalian ngalamin kaget apa enggak gitu. Kalau aku yang ngalamin pasti kagetnya setengah mati gitu. Iya. Nur, kalau Nur yang ngalamin gimana? Wah, pingsan itu depan. Membeku kali. Sama kaget gitu. Ini gak tahu ya kalau menurut teman-teman itu horor apa enggak. Tapi kalau menurutku itu horror. Karena belum pernah ngalamin, pasti akan ada kagetnya gitu. Iya. Tapi percaya nggak mitos-mitos gitu? Percaya nggak percaya sih. Karena akunya kan nggak ngeliat, tapi secara nggak langsung temen aku bener-bener ngerasain. Oke. Kalau ngomong-ngomong tentang
misteri horor itu ada nggak sih Nur tempat yang kamu pengen kunjungi tapi horor gitu? Ada. Pengen mengacu adrenalin kamu lah gitu. Pengen nguji di mana sih rasa keberanian kamu. Mungkin kayak pergunungan gitu ya, kayak Gunung Salak. Tertarik juga dengan gunung-gunung? Iya, tertarik, pengen banget ke sana. Kepo, seseram apa sih Gunung Salak tuh? Kalau pondok pesantren di mana? Di Gunung Salak pondoknya. Oh, di gunungnya apa di? Di kaki Gunung Salak, Oh, nggak di gunungnya banget. berarti deket lah sama Gunung Salak. Kelihatan lah. Kebenaran tuh. Iya. Gunung Salak. Apa sih yang Nur tahu tentang Gunung Salak? Ada mitos-mitos tentang pendaki. Oh. Ada juga tentang misteri apa sih, harta karun kerajaan. Oh iya. Iya. Ada juga mungkin tentang apa sih, kerajaan gaib gitu. Kerajaan gaib. Oke. Tapi pernah ngedaki Gunung Salak belum? Belum pernah. Selama di pondok belum pernah ke puncak sekalipun? Belum pernah ngerasain naik. Apa memang gak mau gitu? Mau, cuman kan belum ada izin dari ortu juga buat naik ke sana. Takutnya kan kenapa-kenapa. Tapi sering denger ini enggak? Emang deket banget sama Gunung Salak? Deket, kelihatan itu dari puncaknya. Terus sering, kalau aku kan sering denger podcast cerita horor ya. Iya. Kalau sebelum tidur tuh ada aja yang di searching itu podcast pendakian horor. Pasti gunung tuh. Iya. Nah, pas yang muncul itu kadang-kadang pendakian Gunung Salak. Si pendaki-pendaki gunung itu kalau lagi ngecamp atau tidur tuh sering dengar suara gamelan. Tahu kan suara gamelan? Iya, tahu. Kayak alat musik tradisional Jawa gitu loh. Nah, kamu yang di pondok itu sering dengar suara gamelan nggak? Enggak sih, aku pribadi belum pernah dengar gamelan tuh gimana. Tapi tahu kan bentuknya? Tahu bentuknya. Suaranya? Tahu. Pasti denger lah. Tapi ketika di pondok belum pernah? Belum pernah, paling malah suara mungkin alat-alat marching band di dalam sekolah kali ya. Di tengah malam. Tengah malam? Ngapain? Enggak kan, pondok sama sekolah itu dia agak jaraknya agak deket ya. Itu emang pure siswa yang main apa? Gak ada sama sekali yang main. Suaranya doang? Marching band di tengah malam suka ada suara, entah itu marching band, entah itu kayak bel sekolah, dia suka ada suara gitu. Mungkin jinnya pengen hiburan gitu lah ya. Hanya atau pengen sedikit hiburan ya. Iya. Terus ada rencana pengen daki gak? Pengen, kalau bisa. Daki yuk. Kalau bisa. Diizinin sama bunda gak? Enggak. Bun, izin Nur daki gunung. Bun. Nur. Emang kenapa, kan namanya Nur Padia? Nama gue Padia. Nur. Gak apa-apa lah. Aku panggil Nur. Nama Nur. Emang guys, aku mau tanya dulu guys. Emang nama Nur itu sejelek itu gitu sampai dia tuh malu gitu disebut Nur? Jelek. Karena kayak nama-nama zaman lalu guys. Enggak, bagus loh Nur itu. Balik lagi Nur ke gunung. Nur lagi. Gak apa-apa, Nur lah. Bukti keakraban kita. Nur. Apa? Pernah dengar kejadian Sukhoi gak? Pesawat. Iya, pernah. Katanya sih ada ya pesawat jatuh itu. Tahun berapa sih itu? Sekitar tahun 2008. 2008 ya? Iya. Udah lahir belum Nur? Udah dong. Mau 1 tahun itu. 2 tahun. Emang kelahiran berapa? Aku 2006. 2 tahun. Mudah banget ya. Iya dong. Wah, emang kamu berapa? 2001. Tua. Iya, saya paling tua yang suka mengayomi teman-teman di kelas gitu. Waduh. Paling dewasa gitu di kelas. Oh iya. Apa Nur tentang Sukhoi? Tentang Sukhoi. Sukhoi. Oh, Sukhoi. Pesawat Pesawat jatuh. Sedang melintas gitu.
yang sedang melintas. Itu emang pure teknis, kesalahan teknis, apa memang gunungnya nggak boleh dilewatin pesawat gitu? Mungkin ada kesalahan teknis juga kali ya. Apalagi kan itu gunungnya gaib banget. Ya kalau kita bicara soal menurut akal ya mungkin kita bicaranya teknis ya, kesalahan teknis, kurangnya komunikasi antar pilot sama apa gitu. Iya, tapi heran gak sih hilang gitu, bener-bener kayak dievakuasi tuh gak ada. Ya mungkin pilotnya kaget mungkin kok salak segede gini gitu. Ternyata gunung gitu. Iya. Terus apalagi Nur tentang Gunung Salak yang masih menjadi misteri lah sampai sekarang gitu. Kerajaan. Iya. Kerajaan. Kerajaan gaib. Kerajaan gaib atau kerajaan nyata sih? Kerajaan gaib. Kan zaman dulu itu mungkin ada kerajaan yang nyata gitu ini sih. Masa penjajahan. Kayak kalau di film-film tuh kayak Pajajaran, Raden Kian Santang gitu ya. Kayak gitu. Ya, ada juga itu di Gunung Salak kayak gitu. Percaya nggak? Percaya nggak percaya. Tapi guru aku sendiri yang ngejelasin kalau pondok itu dulunya tuh kerajaan, tempat tanahnya kerajaan juga. Kan hal-hal mistis gak heran. Kalau aku ngobrol sama yang orang-orang pinter, bukan maksudnya kayak ustadz-ustadz kayak gitu. Gunung Salak itu kuburannya para orang-orang soleh gitu. Makanya kalau mau ke Gunung Salak itu harus permisi dulu gitu. Tapi itu bener apa salahnya kita belum tahu gitu. Iya, karena aku sendiri pun pengen banget gitu muncak gunung gitu. Karena belum, yang pertama budget ya, karena alat-alat gunung itu mahal sekali guys. Yang kedua mungkin harus ada temannya ya, karena kita nggak, kalau sendirian nggak tahu jalur, ntar kayak pesawat Sukhoi ngilang. Ada hal-hal yang harus dipantang juga kan. Dan di gunung itu ada ada adabnya sendiri ya. Iya. Kayak jangan bicara sembarangan gitu. Dan jangan di gunung doang, di tempat-tempat kayak di tempat-tempat keseharian yang sering kita lewati juga. Jangan bicara sembarangan gitu. Jaga tata krama, terutama di gunung. Ada lagi Nur? Apa udah mentok? Harta karun kali. Harta karun? Harta karun kerajaan juga ada, dia ditanam. Harta karun kerajaan apa harta karun penjajah? Harta karun penjajah yang ditanam. Fungsinya? Supaya penjajah Jepang mungkin nggak nemuin harta itu. Sampai sekarang masih ada nggak? Kurang tahu sih, tapi suka ada ngedenger gitu orang nyari harta karun. Cari yuk, biar cepet kaya. Langsung kaya nih. Apalagi ya tentang Gunung Salak? Tuh banyak ya, kalau dikorek-korek tuh tentang kejadian, mungkin di pondok aku juga ada banyak kejadiannya. Cari-cari aja. Ya guys, kalau masih penasaran tentang Gunung Salak, banyaklah sekarang di internet itu, di podcast banyaklah tentang, apalagi yang kebanyakan itu tentang pendakian yang hilang gitu. Entah itu kesasar sendiri, atau kalau kata yang pernah ngedaki itu ada desa gaib, entah itu mungkin masuk ke desa itu dan tidak balik lagi sampai sekarang. Terus ada lagi mungkin ada pantangan yang dilanggar sehingga jadi warga sekitar kali ya. Iya, kadang juga warga sekitar tuh jadinya kena. Orang-orang luar yang baru pendatang tuh melakukan apa. Teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan bincang-bincang yang gak terlalu jelas ini sama kita. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah dalam menjelaskan tadi ya. Karena kita juga manusia yang ada banyak salahnya. Sekian dari kita teman-teman, saya Fahmi Alfariji dan ada teman saya ada Nurfadia Ramasani. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.